Ketemu lagi sama Dewi di Stratings. Hari ini kita di airport Soekarno-Hatta, Terminal 3, karena kita lagi mau balik ke KL. Tadi pagi ceritanya karena semalam packing, habis acara rame di rumah, terus baru bisa packing setelah Kiki tidur jam 12 malam. Akhirnya saya packing sampai jam 2. Terus ceritanya nyalain alarm jam 4.30, setengah 5 nih, pesawat saya jam 9.20. Terus bangun-bangun, ternyata dibangunin papa jam setengah 7. Itu langsung loncat, masukin barang-barang yang belum dimasukin ke koper, makanan-makanan yang beku-beku gitu ke dalam koper. Nggak tahu apa aja yang ketinggalan, kayaknya charger ketinggalan dan lain sebagainya. Langsung ngepot ke airport. Ternyata bisa nyampe juga. Sekarang ini jam 8:15. Gate-nya masih kosong. Ternyata semua dilancarkan. Dan sekarang si Kiki lagi main di playground. You wanna play in the playground, Kiki? If you bring iPad, you cannot bring it over there. Where's Teddy? Can you get Teddy, please? Jadi masih sempat main. Sekarang Kiki lagi main di playground sambil nunggu boarding. Karena boardingnya masih jam 9.20 dan sekarang masih 9.15, jadi still have a lot of time to play. Kiki, can you bring back the iPad, please? Kayaknya karena pada bangun pagi, jadi udah tidur di pesawat. Jadi kita bersempat tinggal lagi kayaknya balik. Jadi ceritain ya, pada tidur semua nggak enak ganggu orang. Penting ganteng dan tidur. We're gonna land soon. You wanna say hi? Hey guys, we are going to land as soon as possible. You wanna see the island? Yeah, that's the island. Is that you? Is that you? It's so bright outside. You cannot see it. We're gonna go home soon after a very long holiday. Landed di Penang akhirnya, dan kita sekarang sudah menjelang Penang Bridge. Kiki, this is the longest bridge you've ever been on. And very likely the longest bridge you'll ever be on. Unless you go to Silverway. What is the longest bridge in the world? USA is the longest, I think. China has a few long ones. This
This will probably be the longest bridge you'll ever be on for a very long time. Yes, kita ada di Penang Bridge. On the way home. Pak supir sedang bekerja. Bagus. Back to blue sky. Kalau lihat ada yang serius makan donat dan cuma dijilatin aja coklatnya. Except for me, you finished the chocolate already? Can you put it on Mama's hand? Thank you. Are you done? Oh, you give me the bread too. You don't want the look at sisanya dong, ujung-ujungnya dan donat without coklat dikasih ke mama. Mama, you wanna wash your hand and your mouth? Yeah, are you done? Okay, mama will be right there. Okay. We are probably 1 hour to our house. Jadi ini adalah jalan North and South Highway going south. Jadi kita dari Penang tadi berhenti sebentar karena Kiki cranky and she wants milk. Habis dia tidur pindahin lagi ke belakang. Sekarang kita udah agak aman. Kiki udah tidur di car seat dan kita lanjut perjalanan lagi. Oke, di sini pemandangannya ada gunung-gunung di situ tuh samping-samping. Pemandangan highway di sini menyenangkan sih. Jadi pengen nyobain highway yang baru di Indonesia juga ya, kan banyak tuh highway baru yang pemandangannya juga bagus-bagus. Tapi belum punya kesempatan untuk touring Indonesia lagi. Nanti deh kalau liburan agak panjang kita touring Indonesia. Highway ini nih adalah highway menjelang masuk ke Ipoh. Kalau melihat gunung-gunungnya kayaknya cantik ya. Oh. Yang cantik sih gunungnya itu tuh yang tinggi banget itu. I don't know what mountain is that. But we run off the Yongbolar. It's quite tall in What is
much. But when the camera is not. Lumayan tinggi sih yang itu ya. Oke, jadi kita nih udah di rumah lagi. Akhirnya setelah beberapa lama ada di Jakarta, dan senang banget bisa ketemu semua saudara-saudara, bisa ngerayain ulang tahun, bisa kumpul-kumpul sama semua saudara-saudara. Of course ketemu sama aku sama utinya Kiki yang paling penting, dan juga ngerayain hari anniversary mereka. Jadi seneng banget bisa ada di Jakarta pada waktu yang tepat, dan juga akhirnya bisa balik lagi dengan selamat ke Malaysia. Jadi kita udah di Malaysia nih, udah di rumah lagi, udah sibuk lagi sama kegiatan-kegiatan di rumah. Dan aku mau cerita nih. Jadi kemarin kan kita sempet nih di airport nunggu, ternyata nunggunya ternyata kita nggak telat. Jadi nunggunya karena masih agak lama, aku biarin si Kiki main dulu deh tuh di playground. Kebetulan di sebelah Terminal 3 itu yang kemarin aku tunjukin tuh ada playground. Jadi dia lagi main begitu, tapi setelah tunggu, kok kayaknya ini orang-orang yang di terminal ini gak kelihatan mau menuju ke Malaysia ya, karena kita sering bolak-balik Jakarta KL, jadi ketara banget deh demografiknya, orang-orang yang menuju ke Malaysia sama yang menuju destinasi lain gitu. Aku ngelihatnya kok, aku curiga nih, kok kayaknya nggak ke Malaysia gitu. Terus akhirnya aku tanya-tanya penumpang sebelah-sebelah, ternyata benar, mereka tujuannya adalah ke Don Muang, jadi ke Bangkok. Terus akhirnya aku tanya nih ke gate, dan itu juga bukan AirAsia ya, jadi pesawatnya pesawat lain. Terus akhirnya aku tanya, karena mereka pesawat lain juga, jadi mereka nggak pasti ada di mana nih terminalnya. Nah kebetulan aku sambil tengok-tengok, nanya lah aku sama si petugas yang ada di gate-nya situ. Dia bilang mungkin ada di terminal 4 nanti gitu. Oke, begitu aku balik badan, ternyata Kiki nggak ada di playground. Kaget dong, langsung aku jalan teriak-teriak manggil nama Kiki ada itu kali 15 menit ya. Dan sedihnya, sebenarnya sih agak sedih banget ya ngelihat orang-orang lain yang ada di situ tuh nggak bereaksi apa-apa gitu, untuk ngebantu atau untuk menanyakan. Ada juga petugas airport tuh yang pakai skuter, itu juga asik main telepon gitu. Jadi aku yang bingung gitu mau kemana, secara anak kecil masih belum bisa ngomong, walaupun sih sebenarnya dalam hati pasti aman karena kita udah ada di dalam gate, dan nggak mungkin bisa diculik, karena nggak mungkin dia keluar naik pesawat tanpa ada dokumentasi atau keluar dari gate itu, karena harus melewatin imigrasi. Tapi walaupun begitu tetap aja ya, kayaknya jatuhnya tuh langsung jantungku drop, langsung kayak nggak punya darah gitu, dingin semua, tapi sambil teriak-teriak manggil-manggil Kiki, apalagi anak ini juga masih agak-agak takut juga gitu. Akhirnya ada salah satu orang bilang, bu, nyari anaknya ya bu, itu ada anak pakai baju pink lagi teriak-teriak nyari mama. Akhirnya begitu ketemu langsung aku peluk, lega banget rasanya. Tapi ya gitu deh, ternyata untuk jadi pelajaran, jangan sampai ninggalin. Lagi asik-asik ngomong baterainya habis dong, sebel. Oke, jadi pada waktu itu aku ulangin deh, ketemu akhirnya
ada si bapak-bapak ini bilang, bu itu ada anak kecil lagi teriak-teriak di sana gitu kan. Pada waktu itu aku udah sampai dari terminal 3 ujung ke terminal 2. Terus di terminal 2 itu si bapak-bapak itu bilang, terus aku langsung lari menuju tempat yang ditunjukin sama si bapak-bapak itu tadi, ke arah terminal 1. Dan si Kiki tuh udah ada di balik billboard gede gitu, nggak kelihatan, nggak nangis, cuma teriak-teriak mama 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 gitu. Langsung rasanya lega banget, langsung aku pelukin, ya ampun gitu kan. Itu rasanya lega banget. Akhirnya sambil aku gendong, karena kita juga udah mau telat juga, harus pindah gate, jadi aku buru-buru lari gendong si Kiki. Kebetulan koperku aku tinggal aja tuh dari terminal 3. Aku cuma bawa tas yang isinya paspor dan barang-barang berharga aja. Lari deh tuh. Terus akhirnya ngambil koper, balik lagi ke terminal 4 sambil mikir, ya ampun itu tadi gimana ya kalau sampai akhirnya nggak bisa boarding karena nyari Kiki gitu kan. Tapi untungnya semuanya selamat. Dan untuk jadi pelajaran buat aku juga yang sering traveling berdua aja sama Kiki. Biasanya kalau pulang, karena suamiku kerja, jadi aku stay lebih lama karena aku bisa lebih fleksibel. Aku suka berdua aja sama Kiki, jadi untuk pelajaran juga untuk aku bahwa jangan pernah ninggalin anak satu detik pun, karena aku tuh baru sadar bahwa si Kiki tuh anaknya suka panikan. Jadi kalau nggak ngeliat aku, dia tuh langsung lari gitu. Karena kemarin juga waktu di Jakarta, begitu dia karena rumahku kan panjang tuh ya, jadi begitu dia nggak ngeliat aku ada di samping dia tuh lari dari ujung rumah ke ujung rumah lagi gitu. Jadi aku baru sadar bahwa dia tuh akan sepanik itu gitu. Jadi kebayangkan ya, dari terminal 3 ke terminal 1 tuh kan lumayan jauh ya, dan itu dia bisa lari sampai situ gitu. Jadi segitu cepetnya dalam waktu beberapa second aja. Kayaknya mungkin 10 menit 15 menit gitulah aku nyari-nyari. Dia teriak-teriak dari ujung ke ujung tuh. Tapi mungkin juga salah jalan ya, aku sempat nyari ke arah ke terminal 4 gitu, karena si G3 itu lebih deket, si playgroundnya itu lebih deket ke terminal 4 dibandingin ke sana. Jadi aku mikir dia akan lari ke sana, tapi aku cuma jalan dari terminal 3 ke ujung terminal 4 gitu, baru kemudian balik lagi. Rasanya itu kayak lama banget, tapi syukur semuanya selamat, semuanya aman, dan kita bisa nyampe lagi di Malaysia lagi. Dan pelajaran banget untuk nggak ninggalin sedetik pun. Kalau bisa anaknya digendong aja deh, dibawa, walaupun lumayan juga ya gendong 13 kilo, tapi yang mendingan begitulah daripada sakit jantung, sport jantung. Oke, sampai di sini aja vlog kita hari ini dan curhatan hilangnya Kiki. Mudah-mudahan kalian semua suka vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk ikutin kita terus di video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi.